Oke, baik, kawan-kawan semua. Saya Stephen Crispato Masilaban akan merangkum materi yang diberikan oleh Ibu dosen Ulfa Oktaviani, dimulai dari bab 1 sampai bab 11. Dan saya akan mulai merangkumnya dari bab 1 duluan, yang berjudul tentang uang. Oke, semuanya. Uang adalah segala sesuatu yang bisa kita bilang sebagai alat pembayaran kita sehari-hari, yang mana kita gunakan untuk sebagai kita untuk pelunasan hutang kita, dan juga untuk kita melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, jenis uang itu ada empat, yaitu pertama, dia berdasarkan bahan. Nah, berdasarkan bahannya itu seperti uang uang logam dan uang kertas. Lalu yang kedua adalah lembaga yang mengeluarkannya. Nah, lembaga yang mengeluarkannya ini ada dua lagi, dua jenis, yaitu adalah uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini bisa kita kenal sebagai logam dan kertas, dan uang giral ini seperti surat-surat berharga. Nah, lalu yang ketiga adalah nilai nilainya. Nah, nilainya di sini itu ada dua lagi, terdiri dari dua lagi, yaitu bernilai penuh atau full bodied money dan tidak bernilai penuh atau token money. Nah, yang bernilai penuh ini contohnya seperti uang logam, uang perak. Nah, kalau yang tidak bernilai penuh ini, dia misalnya seperti uang kertas biasa. Oke, lalu yang terakhir adalah pemakainya. Pemakainya ini dibagi lagi ada dua, yaitu internal value sama external value. Internal value ini adalah orang yang ini pemakainya yang berada di dalam satu wilayah atau bisa dibilang satu negara aja. Nah, external value ini adalah uang ini bisa dipakai untuk orang di luar negeri sana atau pemakainya oleh orang luar negeri. Nah, lalu selanjutnya pembahasannya yaitu bab kedua, ruang lingkup lembaga keuangan bank. Nah, ruang lingkup bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanannya dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf taraf rakyat banyak. Nah, jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ada 8, yaitu jasa pemindahan uang atau transfer yang biasa kita selalu ini paling sering didengar ini. Lalu yang kedua lah jasa penagihan atau inkaso, jasa clearing, jasa penjualan mata asing atau pasar falas, jasa safe deposit box, travel checks, bank card sama bank draft. Oke, lalu bab ketiga, sumber-sumber dana bank. Nah, sumber-sumber dana bank itu bersumber ada 3 sumber, yaitu pertama dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya seperti setoran modal pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagikan. Lalu yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat luas itu seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu yang terakhir adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti surat berharga pasar uang, kredit likuiditas, Bank Indonesia, pinjaman antar bank, dan pinjaman bank dari luar negeri. Oke, baru bab keempat, kegiatan mengalokasikan dana. Nah, pengalokasian dana ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan adanya tambahan bunga yang harus dibayar, yang mana lebih dikenal sebagai kredit. Nah, namun biasanya pihak bank ini dia kadang ingin ada keamanannya agar pinjaman tadi yang agar dia ada jaminannya jika nasabah itu tidak bisa membayar atau melunasi atau membayar bunga sama hutang dari bank itu. Nah, inilah yang untuk itu dibuatlah yang namanya jaminan kredit. Nah, jaminan kredit ini ada 3 jenis.
Pertama dari jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan ini sendiri juga ini ada terdiri dari jaminan kebendaan bergerak dan tidak bergerak. Bergeraknya seperti kendaraan, para kendaraan gitu. Nah, lalu kalau dia misalnya tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, sama mesin. Lalu selanjutnya adalah jaminan kebenaran non fisik. Nah, jaminan kebenaran non fisik ini contohnya anggaplah seperti surat berharga sertifikat saham, surat obligasi dan lain-lainnya seperti surat-surat berharga lainnya. Nah, terakhir adalah jaminan orang. Jaminan orang yang dimaksud di sini adalah di sini adanya pihak ketiga yang mana dia yang nantinya akan sebagai penanggung jawab atas utang-utang kita jika kita tidak bisa melunasi em, jika kita tidak bisa melunasi utang dari bank ini. Nah, lalu bab kelima itu adalah suku bunga. Nah, bunga bank ini suku bunga dari bunga bank ini adalah semacam balas jasa yang biasa diberikan bank kan berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang ingin membeli atau menjual produknya. Nah, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Contohnya seperti bunga simpanan. Nah, bunga simpanan ini adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Nah, lalu ada lagi bunga pinjaman. Bunga pinjaman ya bunga yang diberikan kepada para peminjam yang harus dibayarkan kepada pihak bank yang sebagai yang mana dia sebagai peminjamnya. Hmm, yang mana dia sebagai yang memberikan pinjaman. Oke, lalu komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit ini juga ada pertimbangan. Ada lima pertimbangan komponen untuk menentukan biaya kredit ini. Itu pertama adalah total biaya dana, biaya operasi, cadangan risiko kredit, laba yang diinginkan, dan juga pajak. Oke, lalu bab 6, jasa-jasa bank lainnya. Tujuannya adanya hal ini ialah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan jasa dari bank ini adalah selisih bunga simpanan dengan bunga kreditnya dan transaksi yang diberikan dalam jasa dalam bank lain dan beberapa lagi seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran dan biaya lain-lainnya. Itu keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya. Nah, bab 7. Langsung aja ke bab 7, yaitu adalah pasar modal, pasar uang, dan pasar falas. Pertama saya akan jelaskan dulu dari pasar modal. Nah, pasar modal ini adalah pasar yang mana dia adalah antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal beberapa modal. Nah, instrumen yang digunakan dalam pasar modal ini adalah seperti surat utang, obligasi, sertifikat saham, dan reksadana. Lalu yang kedua lalu selanjutnya adalah pasar uang. Nah, pasar uang adalah perdagangan surat berharga atau bursa efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Nah, instrumen yang digunakan dalam pasar uang ini adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, call money, dan sertifikat deposito. Lalu yang ketiga adalah pasar valuta asing atau pasar falas. Nah, ini adalah semacam pasar yang mana antara penjual dan pembeli yang ingin menjual atau membeli mata uang asing dari negara lain. Contohnya seperti orang Indonesia misalnya dia menukarkan uangnya dengan uang dolar Amerika Serikat.
Nah, pasar valuta asing inilah solusinya. Nah, lalu dan biasanya itu bisa dilakukan di money changer. Oke. Lalu selanjutnya adalah bab 8 yaitu pegadaian. Nah, usaha gadai ini adalah aktivitas yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian untuk memperoleh sejumlah uang dan barang-barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali. Keunggulan dari usaha pegadaian itu seperti proses memperoleh pinjamannya sangat cepat dan kadang orangnya tidak berbelit-belit untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua adalah persyaratan peminjaman uangnya yang cukup sangat sederhana sehingga nasabah pasti gampang untuk memenuhinya. Dan terakhir lembaga pegadaian itu tidak terlalu mempertanyakan untuk apa kita gunakan uang-uang yang ini. Lalu bab 9 adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung yang tertanggung membayar iuran kepada penanggung untuk adanya jaminan ganti rugi dan risiko yang terjadi secara tidak terduga. Nah, keuntungan asuransi ini adalah kalau bagi perusahaannya, perusahaan bagi premium kepada nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di tiap perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga, dan lalu keuntungan yang dibuat buat nasabah, contohnya seperti memberikan rasa aman, terhindar dari resiko kehilangan, dan itu adalah semacam simpanan yang mana misalnya nanti udah pada jatuh tempo itu akan cair lagi dan kembali kepada kita. Lalu bab 10 ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini semacam dana yang diberikan bagi orang yang sudah cukup waktu bagi mereka yang sudah berkontribusi sama tempat kerjanya dan uang itu adalah sebagai uang jaminan untuk hari tuanya. Ini bisa kita kenal seperti JHP itu atau dana pensiun. Nah, jenis pensiun ini dana pensiun ini ada 4 jenis pensiun, yaitu pensiun normal, yang mana pensiun ini diberikan untuk karyawan yang sudah mencapai masa usia pensiunnya. Biasanya kalau Indonesia sekitar 55 tahun. Lalu pensiun dipercepat. Pensiun ini yang mana karena kondisi tertentu dia harus apa namanya dia harus em, pensiun. Dan ini biasanya dalam program pengurangan karyawan misalnya dalam setiap perusahaan. Dan ini pun juga harus ada alasan tertentu juga kenapa dia harus adanya pensiun dipercepat ini. Pensiun ditunda ini maksudnya misalnya kita anggap seseorang berada di umur 40 tahun dan dia pensiun dari tempat kerjanya. Nah, anggaplah program pensiun dari dananya itu akan cair pada umur 55 tahun. Maka dia harus menunggu sampai umurnya 55 tahun agar dana pensiun tadi itu cair sama dia. Lalu yang terakhirlah pensiun cacat. Pensiun cacat ini adalah semacam kecualian dan dana pensiun itu akan diberikan langsung kepadanya karena dia tidak cakap lagi untuk melakukan pekerjaannya. Oke, dan ini biasanya bagi mereka yang misalnya kecelakaan tuh mengalami kecacatan, maka inilah dana pensiunnya, pensiun cacat nih. Oke, terakhir adalah bab 11 adalah kartu plastik. Nah, ini adalah alat pembiayaan yang dapat dilakukan secara online atau non-tunai dengan menggunakan media kartu yang diterbitkan oleh bank negeri maupun swasta. Nah, pihak-pihak yang terlibat dari sini adalah bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit dan pembayar issuer bank. Dan lalu yang kedua adalah pedagang merchant sebagai tempat belanja seperti supermarket, toko, dan tempat-tempat lainnya bank yang telah mengikat perjanjiannya terlebih dahulu. Dan terakhir adalah pemegang kartunya kita sebagai card holder. Ini adalah nasabah namanya tertera ke kartu tersebut dan berhak menggunakannya berdasarkan yang kita mau untuk keperluan transaksi. Nah, jenis kartu plastik ini adalah credit card, charge card, debit card, cash card, sama check guarantee card. Dan untuk di kehidupan biasanya kita sering gunakannya ini adalah credit card sama debit card. Oke, itu saja hasil rangkuman saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.